Kalau seandainya ada cara yang manis, cantik, tanpa harus dinikahkan dengan orang yang menzinainya, maka itu solusi yang istimewa. Kalau seandainya ada cara menutup aib dengan membiarkan kandungan itu besar sampai terlahir, tanpa harus menikahkan anak tersebut dengan laki-laki yang menzinai, maka itu adalah sangat istimewa. Kenapa? Kalau sudah laki-laki pernah menzinai, dia punya tidak takut berzina. Anak perempuan sudah dididik baik, tapi laki-laki itu tidak pernah dididik baik. Mungkin dia telah berzina dengan banyak orang. Bukan sekedar membuat dosa, tapi bahkan bisa membawa penyakit. Nah, kalau seandainya, bagaimana cara open itu banyak? Begitu mudahnya, kalau ada orang yang punya ide, bisa saja dihijrahkan seperti syariat hijrah setelah perzinahan. Karena dalam perzinahan itu taghribu amin, kalau setelah orang dicambuk atas perzinahan itu diasingkan. Diasingkan itu apa? Untuk memisahkan dia dari komunitas yang memandang dia adalah hina. Sehingga dia di tempat tersebut menjadi wanita mulia, tidak ada yang tahu kalau dia berzina dan seterusnya. Hijrahkan ke tempat yang aman. Mungkin suaminya bagaimana dan sebagainya, meninggal atau bagaimana. Bisa saja banyak cara untuk itu semuanya. Yang jelas harus ditutup, terserah. Kalau ternyata harus dinikahkan, nah ini pembahasan kita sebetulnya. Kalau harus dinikahkan, siapa yang bakal menikahi dia? Kalau yang menikahi adalah orang yang menghamilinya, mohon maaf, anggap saja orang yang menghamilinya juga orang yang baik tapi kepleset dalam zina. Bukan seorang pezina. Orang yang kepleset dalam zina. Karena dia yang menghamilinya. Bolehkah menikahkan orang yang wanita lagi hamil? Ini adalah perbedaan di antara ulama. Madhab jumhur ulama mengatakan bahwasanya wanita yang hamil tanpa pernikahan dari zina, maka wanita tersebut boleh menikah. Boleh ya, bukan harus ya. Boleh artinya kalau mau menikah adalah sah. Karena bagi orang yang tidak punya pernikahan, tidak ada masa iddah baginya. Adapun disebutkan nama Al-Quran, wa ulatu ahmali ajaluhunna iyadukna hamlahunna. Bagi wanita yang hamil, masa iddahnya adalah di saat selesai kelahirannya. Itu adalah bagi wanita hamil yang ditinggal oleh suaminya. Baik ditinggal karena mati, atau ditinggal karena cerai. Dan itu yang diambil oleh jumhur ulama. Memang di sana ada madhab seperti madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa wa'ulatul ahmali ini adalah umum. Semua yang punya kandungan tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan. Kalau dinikahkan tidak sah. Ini oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena dia masih ada kandungan. Sampai kapan? Sampai lahirlah bayi. Ini adalah perbedaan ulama di dalam masalah pernikahan orang yang hamil karena zina. Menurut jumhur ulama di dalam madhab, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, wanita yang hamil bukan karena pernikahan, na'udzubillah. Wanita hamil luar nikah boleh saja sah-sah dinikahkan. Baik dinikahkan dengan orang yang menghamilnya atau dinikahkan dengan orang lain sekalipun, sah. Akan tapi makna sah ini apakah harus dilakukan? Ntar dulu dong. Di sini ada dua. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, pernikahannya adalah sah. Tapi secara tarbiyah ingat, tidak harus lah ya, tidak harus dilakukannya. Pernikahannya adalah sah. Kemudian, karena itu adalah air maninya. Kemudian, jika ternyata sang laki-laki yang menghamili wanita tersebut dari awal pernikahannya sampai lahir sang bayi, sempat merawat kandungan bayi minimal 6 bulan, maka anak dari istrinya tersebut nasabnya nyambung kepada laki-laki yang menikahi ibunya, ibu sang bayi. Ingat, ini adalah jika yang menikahi adalah yang menghamilinya. Na'udzubillah. Jika yang menikahi adalah yang menghamilinya, asalkan mulai dari awal pernikahannya hingga lahir sang bayi, awal pernikahan tentunya ada sampai dikahului. Awal pernikahannya hingga sampai lahir sang bayi tidak kurang dari 6 bulan, maka nasabnya sang bayi nanti sambung kepada sang suami, sang bapaknya tadi yang menikahi ibunya.
Selesai. Jika ternyata biarpun yang menikahi adalah yang menghamilinya, biarpun yang menikahi adalah yang menghamilinya, jika ternyata bayi terlahir tidak sampai 6 bulan, artinya baru dinikahi 2 bulan sudah lahir, maka ketahuilah, akalul hamli 6 bulan, paling sedikitnya kandungan adalah 6 bulan, maka karena bayi lahir dari awal pernikahan sang ibu dan ayahnya, dan laki-lakinya tadi tidak sampai 6 bulan, maka anak tersebut nasabnya tidak bisa disambungkan kepada sang ayah. Baik, nasabnya tidak bisa disambungkan kepada sang ayah. Karena apa? Sang ayah merawat kandungan kurang dari 6 bulan. Tapi ingat masalah tarbiyah, masalah pendidikan. Biarpun memang secara syar'i adalah tidak sambung nasabnya, akan ditolonglah dalam irama menutup aib seolah-olah sebagai bapaknya. Akan tapi tidak saling mewarisi. Ditutup sepanjang hidup sampai nanti kalau sudah dewasa diingatkan dengan cara yang bagus. Apakah bilang bapaknya meninggal atau bagaimana dan sebagainya. Ada cara tentunya. Jangan sampai kalimat tidak sambung nasab diungkap terus. Kamu memang anak saya, memang kamu dari saya, tapi kamu tidak ada sambung nasabmu dengan saya. Wah, ini akan tersinggung sang anak. Lalu saya itu anak siapa? Akan ngomong begitu. Ya aku dengan ibumu sebelum nikah sudah hamil dulu. Tak mau membuka aib lagi ini. Waspada ini kesamanya terus panjang. Makanya kepada para pembimbing harus waspada dalam hal ini. Tidak cukup dengan urusan fikih. Bahasa fikih akan panas, gersang jika tidak dibarengi dengan bahasa tarbiyah. Ada orang menjelaskan masalah ini dengan bahasa fikih. Wow, panas dan menjerumuskan. Menjerumuskan dan bahaya sekali. Ada tarbiyah di sini. Jadi kalau seandainya sang bapak memang tidak bisa tidak sambung, sang anak tidak sambung nasabnya kepada bapak karena sang anak tersebut lahir baru 2 bulan setelah pernikahan atau 3 bulan kan. Maka biarpun demikian, jangan langsung diungkap. Dan dia juga mahram kalau perempuan. Karena anak daripada istrinya. Kemudian, dia bisa bersama. Dan terus sampai kapan? Dilihat. Sampai nanti setelah batas kedewasaannya. Dan mengerti untuk bisa diberitahu bahasanya, aku adalah bukan bapakmu. Sampai kapan nanti? Tapi upaya untuk menutup aib tetap. Sebab urusan mahram, aman. Hanya masalah waris saja nanti. Masalah mahram adalah anak daripada istrinya adalah rabib nanti. Atau rabibah. Anak tiri. Kemudian nanti kalau sudah dewasa, dan setelah dewasa jangan diungkap nanti bahwasanya kamu adalah bukan anakku, kamu adalah anak. Bukan. Harus dengan cara. Apakah bilang bapak meninggal kemudian aku bunga atau begitu? Dengan cara bermacam-macam. Yang jelas, ingat harus Anda punya kecerdasan untuk menutup aib. Dan para guru, pembimbing, dan ustadz harus punya ilmu masalah ini. Jika ada seorang wanita hamil lalu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Dengan 2 model tadi, dengan 2 cabang. Kalau memang ternyata sempat merawat 6 bulan, maka nasib merawat kandungan 6 bulan, nasabnya nyambung. Kalau kurang, tidak. Dan di saat tidak nyambung, inilah yang harus punya ilmu menutup aibnya lagi. Kalau di saat nyambung, selesai sebagai anaknya. Tapi di saat tidak nyambung nasabnya, nah ini harus ada upaya atau ilmu untuk menutup aib. Kembali lagi masalah menutup aib. Sudah tadi jelaskan ya. Kemudian jika yang menikahi adalah bukan orang yang menghamilinya, memang secara fikih dalam madhab Syafi'i adalah pernikahan adalah sah. Cuman makna sah ini apakah tidak ada masalah di dalamnya? Sebab dalam madhab Syafi'i dikatakan sah karena memang nggak ada mawani'un nikah. Nggak ada penghalang pernikahan. Karena tidak ada iddah juga. Cuman apakah sahnya nanti tidak ada akibat lain? Nah ini yang jarang dicermati. Coba. Kalau ternyata seorang laki-laki yang menikahi wanita yang sudah hamil, bukan dari air maninya. Ini akan bertentangan, akan bertabrakan dengan hukum yang lain. Yaitu hukum li'an. Hukum li'an itu berbunyi begini. Jika ada seorang laki-laki meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka wajib dia meli'an, bersumpah, menafikan sumpah 5 kali, menafikan, menolak sang anak tersebut agar nasabnya tidak sambung. Sebab kalau bukan dari air maninya, bukan dari anaknya, bukan anaknya, ternyata diam saja, maka nasabnya akan nyambung, akan mengambil bagian waris dan seterusnya. Nasab dan segala macam. Nah, maka di saat ada seorang nikah, contohnya seperti apa sih? Kalau ada seorang suami meyakini yang ada di perut istrinya bukan dari air mani. Mohon maaf, suami mungkin adalah impotensi.
Tidak pernah menggauli, tak tahunya istrinya hamil. Hamil. Atau suami tidak bertemu 10 tahun. Tiba-tiba hamil. Anak, iya. Tiba-tiba hamil. Yakin seyakin-yakinnya bukan dari air maninya. Ya kan? Kalau yakin bukan dari air mana, wajib ditolak. Apakah setelah lahir atau saat ada kandungan, namanya li'an. Karena untuk menyelepas namanya apa tadi? Nasab, Nasab. supaya tidak sambung nasab. Dan itu cerai Bu ya langsung. Cerai tidak bertemu di dunia dan di akhirat itu. Cerai. Kita harus terceraikan. Karena secara otomatis dengan li'an itu. Nah, ini seperti itu, ini kan hukum yang beda. Memang hukum ini babnya agak jauh dipilih di belakang. Tapi coba, kalau ada seorang laki-laki menikahi wanita yang lagi hamil, coba. Wanita yang lagi hamil, lihat. Dalam bahasa fikih Syafi'i kan begini. Selagi dia merawat kandungan lebih dari 6 bulan, anaknya nyambung nasab kan? Nyambung nasab. Bagaimana bisa sambung nasab? Ya. Oh, bukan dari air mani ya, lihat. Nah, bahasa sah di sini adalah masalah pembahasan fikih. Karena memang tidak ada mawani'un nikah. Tapi haruskah dinikahkan? Ini babnya beda. Iya, Bu ya. Bahkan dalam madhab Syafi'i, karena dia adalah sah dinikahi, bisa digauli. Kan begitu? Iya, Bu ya. Bercampurlah air maninya dengan air mani yang terdahulu. Akan berantakan urusan nasab. Ini yang jarang dicermati. Di dalam fikih Syafi'i ini. Yang pernah berbicara dengan fikih Syafi'i, kadang-kadang bahasanya adalah tidak jilantrehkan begini, hanya ya boleh, ya sah, kemudian digauli boleh. Nasabnya ya kalau akan merawat 6 bulan nanti ya nasab nyambung. Bagaimana nasab nyambung? Bukan dari air maninya kok. Bahkan dia yakin kalau itu bukan dari air mani. Waktu menikah sudah ada perut berisi. Ya. Nah ini makanya kalau para ustadz mohonlah kalau ingin menyampaikan begini tolong pelan-pelan dulu. Kalau tujuan menuntut bisa saja. Seperti minyak mahat ya. Dalam madhab Imam Malik sama. Pernikahan adalah sah. Tapi ingat, dalam madhab Malik tidak boleh digauli dan nasabnya tidak sambung. Nah, di dalam nasab tidak sambung tetap harus ada upaya untuk menutup aib. Maka dalam irama menutup aib, nikahi saja, nggak ada apa. Tapi tanpa harus digauli. Tapi nasabnya tidak sambung. Menikahi agar hamil ternyata ada suami. Masalah nasab bisa ditutup, nanti gampang masalah itu. Dunia itu luas. Kalau di sini ada orang menghinakan, pergi ke Amerika sudah aman jadi orang soleh. Sudah pergi ke negeri Arab sana. Kan begitu. Jadi ini yang harus dipahami. Jangan serta-merta mengatakan, bagaimana kalau kita menutup orang yang hamil duluan, kemudian saya nikahi. Pokoknya nanti kalau memperutnya kamu merawat 6 bulan setelah kamu nikah 6 bulan belum lahir, ya nasabnya nyambung. Ya nggak bisa, bukan dari air maninya kok. Inilah. Jadi harus penggabungan antara pemahaman masalah dengan masalah. Menggabungkan masalah dengan masalah. Ternyata di masalah menikahinya seseorang, jika ada seorang menikahi wanita yang sudah hamil duluan, maka dia akan berbenturan dengan masalah li'an di sana. Dan ini harus cermati. Baik. Kita akan masuk kesimpulan saja. Lalu bagaimana jika ada seorang wanita hamil di luar nikah? Lalu ada orang yang menutup aibnya. Sah. Tutup aibnya. Dan istimewa. Anda mulia. Nikahi biar tidak ada yang tahu di kiri kanannya. Cuman jangan digauli. Bagaimana? Sudahlah, bak dikuade semuanya penting tertutup, aman. Tapi tolong Anda tahan agar tidak bercampur air mani Anda dengan air mani dia. Nabi mengatakan jangan engkau menyiramkan air manimu kepada air mani orang lain. Larangan dari baginda Nabi SAW. Maka jangan digauli. Terus ya sudah. Nah, nasabnya tidak sambung karena Anda tidak menggauli. Setelah lahir, ya sudah lahir. Kemudian kalau Anda ingin lanjutkan. Mungkin dia sebetulnya orang wanita kepleset. Atau mungkin ada wanita diperkosa. Ya kan, mungkin sekali. Wanita soleha diperkosa lalu hamil. Wah, ini harus tolong dia. Tolong dia, istimewa. Tutup aibnya, Allah akan tutup aib Anda. Tapi ingat, Anda harus bisa menutup. Setelah kelahiran, terserah Anda mau lanjutkan. Atau Anda cerai. Dia janda mulia. Misalnya, yang menjadi masalah adalah kurangnya pemahaman dalam hal ini. Ya, sudah menikahi tapi membuka aibnya. Dapat apa? Baik, inilah hal-hal yang perlu Jadi dipahamkan. tadi anak kalau dalam mazhab Maliki tidak sambung nasab Bu ya. Tidak sambung nasab. Tidak sambung nasab. Akan tapi tadi untuk satrul aib artinya seperti apa Bu ya? Untuk Menutup aib, ya sudah. Menutup aib kan tidak perlu. Dianggap saja seperti anaknya sampai batas dewasa. baru nikah. Diceritakan bahwasanya sebelumnya kamu menikahi, ibumu sudah pernah nikah dengan orang lain, dengan bapak meninggal, atau bagaimana, kan bisa saja itu. Ya. Ada jalan, banyak jalan. Kalau ada orang itu mau atau tidak mau menutup aib gitu saja. Kalau cara banyak, setiap cara berbeda-beda antara orang dengan orang kok. Dan orang zaman sekarang tidak jarang yang usil. Kalau Anda pergi ke Surabaya, Anda bawa anak Anda. Anak siapa? Bapaknya di mana mati? Ada yang tanya?
Apa katanya, kuburan di mana bapakmu? Nggak ada begitu. Hanya orang usil saja yang banyak tanya. Begitu mudahnya untuk menutup aib. Yang repot adalah jiwa kita tidak. Jiwa penutup aib. Ini. Mohon maaf kalau bahas masalah ini kita agak lebih panjang lebar detail karena apa? Permasalahan ini sangat sering terjadi. Na'udzubillah. Sehingga banyak ada anak yang ternyata seorang wanita anak gadis kepleset. Padahal kepleset benar. Bahkan mungkin ada seorang anak gadis kasih obat. Lalu dia hilang kesadaran, lalu dihamili. Tak taunya sama orang tuanya yang bodoh, dicari yang menghamilnya. Tak taunya ketemu anak-anak yang nggak bandel, anak nggak bener. Alangkah terpuruknya anak tersebut, sudah jatuh ketimpa tangga. Na'udzubillah. Ini harus ada ilmunya. Mohon maaf kepada para pembimbing, tolong waspada masalah ini. Jangan Anda asal keluar fatwa ini. Jadi yang dalam mazhab Syafi'i akan benturan dengan masalah li'an. Artinya sah pernikahan dalam bahasa fikih. Akan tapi pada akhirnya berbenturan dengan masalah li'an, yaitu harus jika ada seorang laki-laki meyakini bahwa yang di perut istrinya bukan dari air maninya, wajib dili'an. Lalu apa terjadi pernikahan? Nggak bisa. Jadi sah dalam pembahasan fikih Jadi sepotong-sepotong. kalau setelah li'an itu tidak ada istilah rujuk Nggak ada. lagi sama Nggak sekali ada. tidak ada Bu ya. Nggak ada, terpisah dunia akhirat. Benar-benar putus Bu ya. Berputus. Begitu dikatakan dalam fikih. Memang ada khilaf dalam hal itu. Tapi dalam fikih kita seperti itu Syafi'i. Dan artinya kita boleh berpindah Bu ya. Artinya yang kita dengan mazhab Syafi'i seperti ini artinya kita boleh mengambil mazhab Malik itu diperkenankan. Dalam masalah apa itu? Di dalam masalah tadi, dalam masalah Menutup perselingkuhan, ya dalam masalah satrul aib dan juga dalam solusi dalam Dan biarpun seharusnya seperti itu. Supaya aman dalam urusan nasab, menikahi sahkan pernikahan, Ya. ya kan? Dan dia tidak menggauli. dan nasab tidak nyambung. Nasab tidak nyambung. Supaya tidak zalim dengan anak asli. Supaya tidak zalim. Kemudian setelah itu, setelah masa kelahiran, mau dilanjutkan silahkan. Mau tidak dan ingat, jangan berani merendahkan siapapun. Ada seorang pezina di hari kemarin. Ini barangkali Anda mendengar suara ini adalah yang pernah kepleset dalam zina. Atau melihat istrinya pernah berzina dan sebagainya. Ingat. Kalau Allah mengampuni seseorang akan beres urusannya. Dan jangan ada di antara kita merendahkan siapapun. Bisa saja di hari kemarin dia adalah pezina, tapi hari ini menjadi seorang yang sangat salehah. Termasuk mungkin ada orang yang pertama pengen menutup aib saja. Akan tapi ketahuilah bisa saja wanita itu tobat sadar karena Anda adalah wanita mulia. Yang menjadi masalah justru adalah apa? Orang suka buka aibnya, orang bicarakan kejelekan orang. Menggunjing orang berzina, dosa luar biasa. Maka dari itu lihat, yang pernah terpleset dalam zina, Anda tidak boleh terlalu terpuruk dalam arti Anda putus asa. Ingat Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Ayo kembali ke jalan yang Allah ridai. Masih ada jalan. Dan kami himbau kepada siapa punya masalah berat semacam ini, jika Anda semoga Anda tidak punya masalah. Atau kalau Anda menemukan orang punya masalah, tolong dibantu untuk menyelesaikan dengan cara yang benar. Kalau memang ternyata terlambat berat atau Anda tidak mampu, yuk kita bareng-bareng. Urusan ini biasanya kami beri waktu yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Aib. Semoga Allah menutup aib keluarga kita semuanya. Menutup aib kita semuanya. Dan ingat, Anda harus menjadi hamba yang punya tugas menutup aib siapapun. Khususnya masalah perzinahan. Dan jangan sekali-kali membongkar aibnya satu orang pun. Harus hati-hati urusannya dengan Allah. Ya sangat mudah untuk membalas kehinaan. Dan kalau ternyata tidak ada pernikahan Bu ya, berarti anak akan disambungkan dengan nasab orang dari ibunya Bu ya. Nasab ibu otomatis. Ini anak ibunya itu selalu. Lalu bapaknya di mana? Solusi untuk menutup aib seperti itu. Gampang. Ya kayak tadi bapaknya ada di Sumatera, di Malaysia, di Jogja. Kan nasab katanya nyambung dengan ibu ya. Artinya nasab dengan ibu itu memang selalu mewarisi ibunya. Tidak ada nasab ke ibu dalam Islam. Itu tidak ada itu. Otomatis kan ibunya yang lahir dari perutnya, masa tidak dikatakan anak ibunya. Iya Bu ya. Kan ibunya. Terus bapaknya ada gitu saja sudah. Jadi dengan kita sama kalau satu nama gitu. Dalam pernikahan yang halal pun ya nasabnya kepada bapak, kepada ibunya juga nyambung sebagai ibu. Ya, ya. Maksudnya nasab kepada ibunya, ya sambung kepada ibunya, nggak putus. Karena sebagian orang memahami enggak. Nasab itu hanya kepada saudara. Berarti nanti nyambungnya itu kepada orang tua dari bapak dari ibunya tadi Bu ya. Jadi kakeknya. Gini loh ya, nasab dalam laki-laki ini pembahasan beda. Nasabnya kepada ibu maksudnya dia anak ibunya. Dan kalau ibunya punya bapak ya cucu dari kakeknya sama. Cuman bukan nasab yang kita sebut bin. Nasab itu laki-laki semuanya. Ya. Nah jadi tetap nggak bisa dipisah misalnya. Mustahil dong. Wong dia ini anak zina, anaknya siapa? Anaknya si Fulanah.
Bukan yang zina, berarti bukan anak dia. Nggak masuk akal keluar dari perutnya kok. Iya, Bu. Itu maksudnya. Baik. Bukan nasab-nasab yang selama ini disebut. Nasabnya otomatis. Iya, Bu ya. Anak kita nasabnya kepada kita. Berdua. Kan gitu, Iya. suami istri. Iya, Bu ya. Hanya nanti nasab yang disebut nasab yang secara khusus, nasab secara umum itu. Nasab Bu. khusus adalah kepada bapak ke atas gitu. Baik, Bu. Baik, Bu ya, sebelum kita masuki pertanyaan, Bu ya. Tadi dari penjelasan Bu ya, terima kasih banyak, Bu ya, dan semoga apa yang Bu ya sampaikan benar-benar menjadi ilmu yang bisa menjadikan kita lebih memahami akan permasalahan ini dan bisa mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi kasus-kasus seperti ini ya. Akan tapi kita terus berdoa dan mohon kepada Allah